Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke materi relasi rekursif. Ya, jadi relasi rekursif ya mungkin cukup asing ya untuk kalian dengar istilah ini. Tapi mungkin relasi itu sudah sering kalian dengar. Iya, untuk pengertian dari relasi rekursif ini sendiri, relasi yaitu yang menghubungkan, relasi rekursif ya maksud saya, yang hubungan yang mengaitkan antara beberapa kejadian, dua atau beberapa kejadian, misalnya kejadian yang berkaitan dengan waktu atau urutan, misalnya kejadian yang lampau dengan kejadian sekarang, ataukah kejadian sekarang dengan kejadian yang akan datang, ataukah kejadian yang lampau, kejadian yang sekarang, dan juga kejadian yang akan datang, semuanya dikaitkan. Nah, itulah pengertian secara umum mengenai relasi rekursif. Nah, misalkan ya saya ambil ilustrasi, misalkan Pn itu menyatakan permutasi dari n objek. Iya. Nah, kalau Pn adalah permutasi dari n objek, sekarang saya ganti n-nya mulai 1. Berarti permutasi dari satu objek. Nah, kita tahu sendiri bahwa permutasi dari satu objek adalah 1. Ya. Kemudian, permutasi dari dua objek adalah 2 ya. 2. Kemudian, permutasi dari 3 objek. Iya. Ada masih ingat permutasi dari 3 objek? Ya, ini kan sama dengan 3 dikali 2. Sama dengan 6. Selanjutnya, permutasi dari 4 objek. Berarti 4 dikali 3 dikali 2. Ini masih dikali 1 ya. Kali 1. Sama dengan 12. 6 kali 4, 24. Iya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, kalau saya mau hubungkan permutasi 2 dengan permutasi 3, oke? Nah, ini permutasi 3, bisa saya formulasikan kembali, saya ke sini. Ini P3, bisa saya formulasikan, kalau saya menghubungkan dengan permutasi 2, ini kan sama dengan saya ambil 3, dikali, 2 itu sendiri adalah P2. Boleh? Ini kan sama dengan 6. Sama hasilnya ya. Nah, coba kalian perhatikan P3 sama dengan 3 dikali P2. Nah, sekarang untuk P4. Iya, P4 adalah 4. Oke, dikali. Nah, ini kan sama dengan P3. Iya, berarti ini P3. Supaya nggak bingung, ini bisa dikali 1 ya. Ini kan 3 dikali P2. P4, 4 dikali P3. Gitu ya, jadi kejadian sekarang dikaitkan dengan kejadian sebelumnya. Kejadian sekarang dikaitkan dengan kejadian sebelumnya. Sehingga kalau saya tarik secara umum, ya, ini kan untuk P2 juga, ini bisa dituliskan sebagai P2 sama dengan 2 dikali P1. Gitu ya. Nah, kalau saya tarik secara umum untuk N lebih besar 2, untuk N boleh sama dengan 2, lebih besar atau sama dengan 2 maksud saya, lebih besar atau sama dengan 2, mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, Pn itu sama dengan, ya, Pn, kalau N-nya diganti 2, Pn itu sama dengan N dikali Pn dikurang 1. N dikali Pn dikurang 1.
Ya, kalau En-nya diganti 3 berarti P3 sama dengan 3N dikali PN dikurang 1. Gitu ya. Nah, sehingga relasi rekursif bisa saya tuliskannya relasi rekursif untuk bentuk PN iya. Nah, ini adalah bentuk dari relasi rekursif. Nah, di mana ini adalah kondisi awal. Ya, ini adalah kondisi awal. Kemudian ini adalah bentuk rekursif. Iya. Jadi secara umum ya, relasi rekursif itu terdiri dari 2 bagian. Jadi bagian pertama itu adalah kondisi awal dan bagian kedua adalah bentuk rekursifnya. Bisa dipahami ya? Baik adik-adik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai relasi rekursif linear dengan koefisien konstanta. Jadi secara umum di buku ini kita akan membahas mengenai relasi rekursif linear dengan koefisien konstanta. Nah baik, jadi di papan saya, di papan tulis ini ya, yang saya tuliskan ini adalah bentuk umum relasi rekursif linear ya, yang berderajat K. Saya ulang ya, ini adalah bentuk umum relasi rekursif linear berderajat K. Yang mananya yang dilihat linear? Yang mananya dilihat linear karena di sini tunggal ya, untuk setiap entry-entry itu tunggal. Jadi yang nanti sebentar saya berikan contoh bagaimana yang non linearnya. Ini adalah RR itu maksudnya relasi rekursif ya. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang H1, H2 sampai HK ya. Ini saya tulis di mana? Di mana? Atau boleh HI saja ya. Ya. HI, HIN, H2N, oke, dan FN, ya. Dan FN itu adalah fungsi dalam N. Kemudian, nah, kalau misalnya HIN-nya atau HIN-nya ya, jika HIN adalah konstanta, adalah suatu konstanta, oke, maka relasi rekursif ini kita katakan relasi rekursif linear dengan koefisien konstanta. Ini linear ya, karena kebetulan ini yang diangkat dengan koefisien konstanta.
Selanjutnya, jika Fn-nya sama dengan 0, ya. Jika Fn sama dengan 0, maka RR tersebut adalah RR linear homogen. Homogen, iya. Kemudian terlepas apakah dia koefisiennya konstanta atau tidak ya. Tapi kalau misalnya ini yang kita perhatikan sama dengan 0, berarti relasi rekursifnya itu adalah relasi rekursif linear homogen. Selanjutnya, jika Fn-nya tidak sama dengan 0, RR linear non homogen. Ya, nanti saya berikan contohnya ya. Contoh untuk relasi rekursif linear, kemudian non linear, kemudian homogen dan non homogen. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Nah, ini ada 4 contoh relasi rekursif. Kita akan definisikan atau kita akan identifikasi dia satu persatu. Nah, untuk relasi rekursif yang pertama, kita perhatikan ya bahwa ini ada angka 1 di sini. Oke, yang tidak mengandung H, tidak mengandung A. Oke, berarti ini sebenarnya adalah bentuk dari Fn. Nah, ini bisa dituliskan dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 sama dengan 1. Nah, sehingga relasi rekursif ini kita katakan relasi rekursif linear non homogen, karena ini tidak sama dengan 0, non homogen berderajat 2. Saya ulang ya, ini adalah contoh dari relasi rekursif linear. Oke, dengan koefisien relasi rekursif linear non homogen, disebut non homogennya berderajat 2, oke, dengan koefisien konstanta, karena di depannya ini ada konstantanya itu 1. Nah, jadi ini saya tulis, ini agak panjang ya, RR linear non homogen berderajat 2 dengan koef konstanta. Iya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke contoh yang kedua. Namun sebelumnya, ya saya perlu ingatkan adik-adik, kita perhatikan bahwa ini kan RR berderajat 2 ya. Nah, kalau dia berderajat 2, maka kondisi awalnya juga harus 2. Jadi harus ada 2 yang diketahui. Jadi kalau dia berderajat 3, ya harus ada 3 yang diketahui. Kalau dia berderajat apalagi 4, ya minimal harus ada 4 yang diketahui. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk bagian kedua, nah, mirip tadi dengan yang pertama, tapi di sini ya tidak ada Fn-nya, sehingga ini lebih sederhana dari contoh yang pertama. Kita katakan yang kedua ini adalah relasi rekursif linear homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Tidak perlu saya tulis ya. Saya ulang, ini adalah contoh dari relasi rekursif linear homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Selanjutnya untuk contoh ketiga. Nah, perhatikan. Di sini ada 2A, bentuk A yang bersusun. Ya. Dia ada 2A yang bersusun. Sehingga ini bukan contoh relasi rekursif linear. Ini adalah contoh dari relasi rekursif
non-linear. Nah, kita katakan di sini, ini tidak jelas ini dia berderajat berapa, jadi tidak usah dibahas derajatnya, tidak perlu disebut. Nah, kita katakan dia ini homogen ya, homogen karena tidak ada elemen lain yang mengandung fungsi Fn. Oke, jadi kita katakan dia adalah contoh dari relasi rekursif non-linear homogen. Saya ulang, ini adalah contoh dari relasi rekursif non-linear homogen. Nah, selanjutnya untuk contoh keempat. Ya, ini jelas berderajat 1, kemudian ini non-homogen. Alhamdulillah. Ini non-homogen. Kemudian perhatikan koefisiennya. Nah, ini koefisiennya berarti bukan konstanta. Oke? Nah, kita katakan ini adalah contoh relasi rekursif linear. Ya, dia masih tetap linear. Oke? Non-homogen berderajat 1 dengan koefisien non konstanta. Oke, saya ulang. Ini adalah contoh relasi rekursif linear non homogen berderajat 1 dengan koefisien non konstanta. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari relasi rekursif linear dengan koefisien konstanta. Kita masuk ke bentuk homogennya dulu. Nah, bentuk umumnya adalah AN ditambah C1, AN dikurang 1 tambah C2, AN dikurang 2, dan seterusnya CK, AN dikurang K sama dengan 0. Jadi ini relasi rekursif linear homogen berderajat K. Ya, berderajat K dengan koefisien konstanta. Nah, relasi rekursif ini akan kita tentukan atau akan kita cari solusinya. Nah, untuk itu kita diperkenalkan dua teorema. Ya, jadi ada teorema 2.2.1 ya, dan ada teorema 2.2.2. Jadi kita masuk ke teorema 2.2.1 ini. Nah, biasa disebut dengan prinsip superposisi. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi ini dua teorema yang akan kita bahas untuk pertemuan ini adalah akan kita gunakan untuk menentukan solusi dari relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta. Oke ya, kita ke teorema 2.2.1 dulu. Nah, jadi kita misalkan ada G1N dan G2N adalah solusi dari AN ditambah C1N dikurang 1 tambah C2 AN dikurang 2 dan seterusnya CK AN dikurang K sama dengan F1N. Iya, jadi G1N adalah solusi dari ini dan G2N adalah solusi dari ini. Perhatikan bedanya ya. Untuk G1N perhatikan dia F1N. Kemudian untuk G2N dia adalah solusi untuk bedanya yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama F1, di sini F2. Maka untuk sebarang konstanta C1 topi dan C2 topi, perhatikannya bahwa C1 di sini dengan C1 topi di sini tidak harus sama. Oke? Dan C2 topi jadi sebarang konstanta di mana C1 topi dikali G1N ditambah C2 topi dikali G2N adalah solusi dari AN ditambah C1N dikurang 1 tambah C2 AN dikurang 2 dan seterusnya CK AN dikurang K sama dengan C1 topi F1N tambah C2 topi F2N. Ya, jadi diingat baik-baik ya. Kita kalikan sebarang konstanta dengan ini, kemudian dijumlahkan dengan ini.
Oke. Kalau kalian dapat di aljabar linear, ini namanya kombinasi linear. Ini namanya kombinasi linear dari solusi-solusinya. Oke? Adalah solusi dari ini dikali C1 topi ditambah ini dikali C2 topi. Oke? Nah, yang sebelah sininya sama. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya belum terlalu dipahami, tidak masalah. Nanti kita masuk ke contohnya, baru insya Allah lebih dipahami. Jadi kita ke teorema 222. Sorry, ini saya lupa tadi hapus. Ya, nah, untuk teorema 221 tadi, saya tidak cantumkan buktinya. Adik-adik bisa lihat sendiri pembuktiannya di halaman 32 di bukunya sampai 33. Ya, ini demi menghemat durasi video ya, karena HP saya tidak mau terlalu banyak. Nah, baik, kita langsung masuk ke teorema 222 yang merupakan inti dari bagaimana cara menentukan relasi rekursif linear homogen. Ya, kan tadi untuk teorema 221, ya dia relasi rekursifnya itu non homogen ya. Nah, untuk teorema 22 ini relasi rekursifnya itu sudah berbentuk homogen. Nah, prinsipnya hampir sama dengan teorema 221 tadi ya. Jika G1n, G2n dan seterusnya GKN adalah solusi-solusi dari relasi rekursif seperti ini, relasi rekursif linear homogen AN ditambah C1, AN dikurang 1 tambah C2, AN dikurang 2 dan seterusnya, CK AN dikurang K sama dengan 0, maka kombinasi linear dari solusi-solusi ini, yaitu C1 topi G1N ditambah C2 topi dikali G2N dan seterusnya ditambah CK topi dikali GKN juga adalah solusi dari relasi rekursif ini. Nah, di mana C1 topi, C2 topi dan seterusnya CK topi adalah sebarang konstanta. Jadi ini adalah intinya. Jadi kalau ada solusi seperti ini, solusi dari ini, maka kombinasi linearnya juga adalah solusinya.